Oke, udah kita rekam ya. Insya Allah sekarang mah ada rekamannya ya. Yang nggak bisa mengikuti bisa ikut menyimak. Saya mau absen dulu dari Abdul Hamid Fatah. Hadir, Pak. Oh, oke, mantap. Dwi Danu ada kan tadi? Berisik kan tadi? Ada, Pak. Oke. Erik Saputra tadi izin. Ada orangnya tapi ya? Sambil kerja katanya Erik Saputra. Namanya mana sih? Joko Dwi. Ada ya? Oke. Ezi Kamal. Hadir, Pak. Oke. Imam Syafi'i ada. Hadir, Pak. Oke. Indra Arya Yuda ada. Joko Dwi ada. Nur Azkia ada. Ada ya? Ada Pak. Oke. Rahma Dwi. Rahma Dwi. Ada Pak. Oke. Ada. Aruf Anafi. Hadir, Pak. Oke. Tito hadir. Ada tadi udah masuk ya? Ya, hadir Pak, Oh, hadir Pak. oke, mantap. Shirley. Saya Pak ada. Oke. Tadi itu katanya izin di kolom chat. Enggak ya? Unggul ada. Enggak. Unggul Nopiadi ada. Siti Maulida. Mana Siti Maulida? Oh, Belum masuk Pak. belum masuk. Ini apa nih? Ada belum ada keterangannya ya? Siti Maulida belum ada keterangannya. Roland. Hadir Pak. Oke, Ihsanul Qadim. Ihsanikal. Ihsan. Hadir Pak. Lois ada di sana namanya. Muhammad Irsaul. Ini ada. Ahmad. Hadir Pak. Oke. Ahmad Bustomi. Mana ada Ahmad Bustomi ada namanya. Sophia Mawar ada. Hadir Pak. Mawami. Itu Mawar Pak gitu. hadir. Mawarni Pak. Oh iya. Oh Mawar. Di sini Mawami namanya tertulisnya. Keisha. Hadir Pak. Oke. Ahmad Willy Barlian ada namanya. Edi Komando. Belum ada keterangannya, Pak. Oh, yang di Cikarang itu ya? Iya, dia nggak ada informasinya, Pak. Berarti yang belum ada informasi itu Edi Komando sama Muhammad Pairan, Pak. Muhammad Fairan. Yang mana tuh? Sama Siti Maulida Barkah doang kan yang belum tadi? Iya, Pak. Ada 3 orang. Siti Maulida Barkah, Muhammad Pairan sama Edi Komando. Muhammad Fairan di sini gak ada namanya. Di absen. Gak ada namanya di absen Muhammad Fairan. Iya, Pak. Nggak ada kabarnya, Pak. Oh gitu. Dwi Danu ada. Oke, Muhammad Fairan. Oke, kita tunggu. Nanti kalau ada berarti saya ciriin dulu. Siti Maulida Barka sama di Komando. Lah ini kok. Oh, di sini kliknya. Tadi di Komando. Saya kasih di Siti Maulida Barka.
Saya tunggu dulu. Oke, kita mulai saja. Wah, udah ngabsen, udah habis waktu nih kita nih. Oke, kita mulai materi kita hari ini. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang rekursi ya. Dan kita hari ini insya Allah akan melanjutkan lagi pembahasan kita ya tentang relasi dan fungsi. Oke. Nah, materi ini biasa ya, saya ambil dari Rinaldi Munir dan semua sudah lengkap. Di sini pembahasannya sudah cukup lengkap, baik PPT-nya sama bukunya semuanya lengkap banget ya. Dan penjelasannya sangat mudah dimengerti ya. Bahkan oleh orang awam sekalipun penjelasannya sangat menyenangkan untuk dibaca ya bukunya Rinaldi Munir ini. Tidak banyak hal-hal yang merepotkan ya untuk dibaca. Kadang saya ngebaca PPT dosen tuh pusing saya. Bacanya aja pusing. Beberapa banyak ya, saya kalau ngajar ngeganti gitu misalkan disuruh ganti saya lihat PPT-nya apa ini, saya nggak mau, langsung saya tolak. Saya nggak ngerti apa itu, dia PPT-nya aja nggak jelas, apa yang mau saya jelaskan kalau yang di sana PPT-nya aja nggak jelas. Nah itu kebanyakan, kadang ya kebanyakan pengajar seperti itu, isi tulisan semua, aduh pusing bacanya juga, nggak ada contoh-contoh yang jelasnya. Nah hari ini kita akan mencoba membahas tentang relasi dan fungsi. Materi ini adalah salah satu materi basic ya, yang sangat berhubungan erat dengan namanya database. Kemarin di tugas kemarin ada yang buka-buka database? Kan ada tugasnya juga tuh. Oke. Ada yang buka-buka database? Ya, belajar database relasional gitu, ada yang buka-buka nggak? Nggak ada? Nggak apa-apa. Nggak ada yang buka-buka ya? Nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu materi yang benar-benar berhubungan erat ya dengan yang namanya database, relasi. Makanya database juga namanya relational database, database yang saling terhubung, berelasi. Nah, basic materinya ya ini, materi relasi dan fungsi. Termasuk di materi ini juga nanti berhubungan erat ya dengan di fungsi, terutama ya fungsi ini berhubungan dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi fungsi matematika ya, apalagi fungsi-fungsi yang digunakan di dalam perhitungan-perhitungan data, yaitu banyak banget statistik gitu, entah itu linearitas, non-linear, regularisasi, itu kan bentuk-bentuk dari function ya, fungsi-fungsi matematika yang sebenarnya bentuknya sederhana ya, tapi itu sangat berpengaruh nanti terhadap satu model yang dibentuk. Kalau ada yang masih bingung apa itu data dari kemarin, model yang dibentuk apa sih? Ya gampangnya adalah materi ini nanti berhubungan dengan bagaimana satu sistem merekomendasikan sesuatu dengan lebih baik lah gitu. TikTok rekomendasinya nggak aneh-aneh gitu kan. Ya, makanya kalau yang suka lihat cewek joget-joget di TikTok pasti yang keluarnya rekomendasi pas buka ya cewek joget gitu. Itu mah udah pasti. Ya itu namanya algoritma berbasiskan datanya gitu. Behaviornya. Itu kan dilatih menggunakan data. Dan fungsi-fungsi inilah yang dipakai untuk mengoptimalisasi ya agar rekomendasi itu sesuai dengan kebiasaan kita. Makanya kalau kata banyak orang hari ini, untuk melihat masa depan seseorang lihatlah sosial medianya. Asal yang nggak di hide, yang di hide biasanya bahaya tuh sosial medianya. Ada apa tuh di hide? Nah,
lihatlah sosial medianya. Itu kelihatan kok apa saja aktivitasnya karena memang sudah terekam oleh algoritmanya. Ya, dan dioptimalisasi oleh fungsi matematika. Fungsinya sederhana, sangat sederhana. Tetapi ya dengan banyaknya data sehingga fungsi ini menjadi turunan-turunan yang sangat-sangat rumit sehingga susah untuk manusia membuktikannya. Makanya dibuktikannya oleh mesin karena mesin itu cepat. Ya. Manusia itu cerdas tapi tidak cepat. Kalau mesin itu cepat tapi bodoh karena dia tidak bisa apa-apa mesin kalau nggak diperintah. Oke, hari ini kita akan bahas yang namanya relasi dan fungsi. Agar kita lebih bersemangat, ya kita coba. Nah, ada Siti Maulida Barkah. Oke, saya ubah dulu absensinya bentar. Oke. Nah. Dengan memahami materi ini, Anda akan bisa memahami dengan benar basic tentang database yang hari ini sangat banyak digunakan, yang fungsinya sangat-sangat luas. Diharapkan sih Anda bisa memahami materi ini. Memahami bukan menghafal ya. Paham, bedakan menghafal dengan paham. Ya, saya juga nggak hafal. Buat apa dihafalin? Udah ada Google sekarang. Tinggal cari. Yang penting paham nggak Anda tentang materi ini. Ini yang penting. Kalau Anda paham ini, terus Anda bisa ngoding database-nya, yang mana database ini berkaitan dengan banyak sekali hal ya. Kalau yang kemarin tuh di NOC misalkan bagian jaringan mau switch karir misalkan ke data security misalkan ya, cyber security ya, mau nggak mau harus belajar SQL, harus belajar SQL apa database. Itu penting sekali. Orang kalau yang mau mengambil data ya, jurusannya nanti konsentrasinya ke data, mau jadi data analis, data scientist, data engineer, AI dan lain sebagainya, ya basicnya apa? Satu, database. Sama mau jadi web developer juga harus ngerti database. Semuanya sekarang terkait dengan data ya, karena database adalah tempat penyimpanan. Dan tempat penyimpanan hari ini yang paling umum digunakan adalah relational database. Gitu. Kalau kalian ngerti teorinya dan bisa mengkodekannya, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Jadi bukan hanya ngerti cara ngodingnya, tapi pas ditanya ini apa nggak ngerti. Pokoknya caranya gini aja. Nah, itulah kadang perbedaan kita dengan programmer luar negeri. Programmer kita yang penting asal jadi, kalau programmer luar negeri itu membuat sesuatu berdasarkan satu teori. Mereka bisa berdebat tentang teori yang mereka gunakan. Bukan yang penting jalan aja. Bukan yang penting jalan programnya, enggak. Mereka tuh benar-benar stick dengan program dan teori mereka. Ada dasar yang mereka menulis kode itu. Enggak asal-asalan. Nah, itulah yang ingin kita bangun di sini. Yang mau jadi programmer, jadilah programmer yang jangan asal tulis kode. Jadilah seorang data scientist, data analis yang bukan cuma ya ngebersihin data, nampilin data gitu, cantik-cantikan visualisasi, keren-kerenan presentasi, enggak. Tapi jadilah data analis yang mengerti matematika basicnya, mengerti database dengan benar dan bisa memberikan insight yang bagus untuk perusahaan. Kalau mau jadi data engineer dan banyak sekali hal ini berhubungan dengan relational database. Oke, contohnya apa? Excel paling gampang malah ya. Kalau masih bingung-bingung, Microsoft Excel, spreadsheet itu salah satu contoh nanti pengaplikasiannya relasi dan fungsi. Nah, di sini kita akan awali dengan matriks. Oke, ada yang pernah tahu kan metrik? Kita sering nih metrik. Nah, kita sering pakai metrik. Apa itu metrik? Metrik ini bentuk susunan saklar. Kok teorinya ribet ya. Pokoknya metrik adalah tersusun dari baris dan kolom. Cukup kita tahu bahwa metrik itu tersusun dari baris dan kolom. Baris itu dari mana ke mana? A
1 ke AN. Berarti ke kanan, kolom itu ke A1 ke AN. Baris itu A1 1 ke sampai M ke bawah. Kolom kanan baris bawah. Oke, perhatikan kolom kanan baris bawah. Nah, oke. Setelah kita tahu ini, nah ini kita penting tahu ini matriks ya. Karena perhitungan ini sangat banyak sekali digunakan oleh orang-orang data. Orang-orang data analis, data scientist ya terutama ya. Kalau data analis kurang menggunakan ini, tapi kadang digunakan untuk beberapa analisis. Tapi data scientist, AI, machine learning ini menggunakan operasinya, ya, perhitungannya matriks semua. Oke, matriks dan vektor. Itu harus paham bagaimana matriks ini dirubah nanti menjadi vektor gitu. Dari vektor menjadi metrik kembali. Itu perubahannya seperti itu. Jadi yang penting kita tahu bentuknya seperti ini. Kalau di pemrograman di namanya PyTorch itu namanya tensor. Matriks 3 dimensi atau lebih. Ini matriks 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Namanya 3 dimensi. Ntar ada 2 dimensi. Kalau 1 dimensi namanya vektor. Kalian udah belajar kan di materi vektor tuh? Kalau 1 dimensi ini. Nah, ini namanya vektor. Kalau 2 dimensi nih segini. Nah, kalau 3 dimensi ya segini, 3. Nah, sampai 3. Oke. Kita percepat saja. Nah, ini contoh-contoh dari matriks. Saya ini ada metrik 3 kali 4. Ini yang umum lah ya, metrik 3 kali 4. Loh, kenapa kita mesti paham metrik? Dulu di awal-awal kita pernah jelaskan bahwa gambar itu tersusun dari metrik. Gambar kita, gambar di dunia digital, kalau kalian klik gambar, itu di HP kalian ada klik keterangan lah. Ada kan keterangannya berapa piksel. Piksel itu ya terdiri dari matriks ini. Berapa kali berapa. Terbentuk dengan matriks. Yang dari dulu kita buka gambar tapi nggak tahu ini dari mana terbentuknya. Dan kalau mau diolah, ya diolahnya dalam bentuk matriks nanti. Dikotak-kotakin kecil-kecil banget. Sehingga membentuk gambar kita. Ya seperti menyusun puzzle lah. Oke, selanjutnya ada matriks simetri. Adalah matriks yang A, IJ dan sama dengan IJI. Ya intinya A, IJ sama dengan IJI. Sama. Oke. Kita perlu tahu bentuk-bentuknya aja metrik di sini, tidak dibahas panjang. Ada juga matrik 0 1. Ya isinya 0 1 hanya untuk biner saja. Tahu bilangan biner? Bilangan ada desimal, ada biner, heksadesimal, tahu itu? Pernah dengar kah? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke. Tahu Pak, Apa tuh biner? Apa bilangan biner itu? Apa tadi Shirley? Tahu katanya tuh. Apa bilangan biner itu? Wah, ditutup lagi mic-nya. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 saja. Kalau desimal ya tadi 0, 1, 2, 3, 0 sampai 9. Kalau heksadesimal sampai 16. Ya, gitu. Ini penting nanti pengetahuan tentang bilangan akan diperdalam lagi di materi apa ya, struktur data mungkin ya. Saya nggak tahu, nanti ada lah pokoknya materinya. Karena itu nanti menjadi dasar terutama jaringan ya, orang-orang jaringan tuh ya. Itu pasti udah mungkin lah kalau bahasa hafalan mah. Udah perfect lah tentang masalah bilangan mah. Konversi bilangan. Ya, untuk orang networking mah udah jago itu. Merem lah mereka. Ya. Bahasa 0101 ini adalah bahasa yang dipahami oleh komputer. Komputer hanya paham 0 dan
satu. Kalau kalian pernah nanti mungkin ya kalau mau iseng-iseng belajar bahasa Pascal ini kayak gini. Ya. Jadi kalau mau memprogram komputer itu ya bahasa Pascal gini, satu, ketik satu, ya apa nanti di program tuh. Kalau A itu apa, B itu apa, ya pakai bahasa kayak gini-gini nih. Ribet emang. Ya, saya pernah belajar dan pusing. Ya, makanya saya nggak suka bahasa Pascal. Oke. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke relasi. Apa itu relasi? Ya, kita udah tahu lah ya, relasi adalah hubungan. Atau ya kalau kita berelasi kan kita mempunyai relasi. Apa itu relasi? Mempunyai hubungan, relationship. Ada hubungan. Nah, berelasi. Kalau berelasi berarti kan hubungan itu antara dua orang. Ya nggak mungkin berhubungan sendiri. Ya. Gitu. Berelasi dengan diri sendiri apa itu nggak ada. Berelasi itu berarti ada dua unsur, dua objek. Ya. Satu objek. Ada subjek dan ada objeknya yang berelasi. Nggak bisa sendiri. Gitu. Kan kalau di dunia nyata gitu ya. Nggak mungkin Anda berhubungan dengan diri sendiri. Tetap manusia itu butuh berelasi dengan orang. Ya, dengan orang. Intinya ada relasi. Bahkan dengan binatang sekalipun. Dengan binatang. Maksudnya peliharaan. Mempunyai relasi yang kuat. Hubungan yang kuat dengan binatangnya misalkan. Ya, makanya kalau ada kucingnya datang. Dia datang kucingnya lompat gitu misalkan ya. Itu relasi. Jadi gambaran relasi itu sederhana sebenarnya seperti itu. Kita ngebahas tentang suatu hubungan. Wis, hubungan. Tapi tenang ya, ini hubungan antara dua himpunan. Nah, kita udah bahas nih himpunan sebelumnya. Notasi-notasinya atau simbol-simbolnya jangan sampai lupa. Karena ini kepake terus notasi matematikanya atau simbol-simbol matematikanya. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan pasangan terurut, ya, ordered pairs A dan B untuk menghubungkan antara A dan B. Yang dalam hal ini A, ya ini apa ini? Bacanya gimana? A dan B apa ini? Bacanya gimana? Udah nih di himpunan nih kita belajar. A, ini lambang apa ini? Di sini? Simbol apa? Adakah yang ingat? Simbol apa ini? Krik krik krik. Ada yang ingat simbol apa ini? Oke, simbol anggota ya. A adalah anggota dari A dan B adalah anggota dari B. Kita katakan A dihubungkan dengan B oleh sebuah relasi. Kita percepat. Materi kita hari ini cukup banyak ya. Banyak sekali. Nah, nanti kita ulang-ulang ya, kita coba lihat lagi simbol-simbolnya. Karena ada simbol-simbol himpunan semua. Ini kita tentang hubungan antara dua himpunan soalnya. Oke. Kita lanjut. Nah, contoh. A. Hasan, Tanti, Romi, Yusuf, Aditya adalah himpunan mahasiswa apa ini? Himpunan mahasiswa kehutanan misalkan ya. Tuh, jangan himpunan mahasiswa ini biasanya yang kaya-kaya tuh hukum. Ya. Himpunan mahasiswa atau gini, bisnis di Prasmul misalkan ya, himpunan mahasiswa bisnis di Prasmul. Nah, tahu Universitas Prasmul kan ya? Pernah lewat kan? Nah, di mana sih itu Prasmul tuh? Sering lewat tuh. Ya, himpunan mahasiswa bisnis Prasmul. Ada Hasan, Tanti, Romi, Yusuf ya. Harusnya kalau Prasmul namanya Cina-Cina ya. Nah, dia ada himpunan B, Toyota, Daihatsu, Mercedes ya, VY, ada lagi misalkan BMW ya, dan banyak lagi, Lexus misalkan ya, adalah himpunan kendaraannya.
adalah relasinya. Bagaimana hubungan antara himpunan A dengan himpunan B? Ya, menyatakan bahwa di sini ada hubungan antara orang atau mahasiswa Prasmul dengan mobil yang digunakannya. Gitu. Hasan ternyata mobilnya Toyota. Lalu Tanti mobilnya Daihatsu. Romi mobilnya Mercedes-Benz. Yusuf mobilnya VY. Aditya mobilnya BMW misalkan atau Lexus. Atau Hyundai misalkan ya. Nah, berarti ya, dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa himpunan A dengan B saling berelasi yang menunjukkan kendaraan yang dibawa oleh para mahasiswa atau himpunan A. Nah, itu contoh dari relasi. Ya, kita menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Kita udah bahas kemarin himpunan ya. Ada list kan, kemana ada tuple, ya ada apalagi ada tuple, ada list, ada dictionary kemarin kan ada ya. Nah, kita udah bahas tuh kemarin. Ada set gitu. Ini sekarang kita menghubungkan antara dua list, dua tuple atau dua set dengan proses matematika. Simple. Kita lanjutkan. Contoh lain. Dava, Yosef, Harkunti, Mahendra, Wayan ya, adalah himpunan mahasiswa misalkan teknik mesin ya. Nah, B adalah nilai himpunan dari nilai mahasiswa. Ada A, ada AB, B, BC, C, dan D, lalu E. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan, nanti soalnya gini, nyatakan ya, relasi mahasiswa dengan nilai yang diperolehnya misalkan gitu. Nah, mahasiswa dan nilai mata kuliah misalkan diperoleh, Dava punya nilai A misalkan, Yosef punya nilai BAB misalkan, Harkunti B, Mahendra C, ya misalkan Wayan D. Contohnya gitu. Nah, maksudnya berarti Dava dapat nilai A, Yosef dapat nilai AB, ya, dan seterusnya. Itu gambaran sederhana daripada relasi antara dua himpunan. Itu gambaran yang mudahnya dulu deh. Kita agak bahas yang mudah-mudahnya dulu. Oke. Apa ini? Atas nama Dwi Danu approve. Approve apa? Bukannya udah bergabung ya? Oke, kita lanjut. Kita bahas matematikanya sekarang. Nah, masuk kita ke model matematikanya. Definisi relasi. Ya. Relasi biner, ingat biner itu apa? 0 dan 1 ya. Antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Nah, apa itu bagian? Kita udah bahas waktu itu, ada set, ada subset. Ya, ada subset. Nah, subset ini notasinya ini. Nah, ini notasi subset. Jangan sampai lupa, ini notasi subset ya. Nah, ini subset. Berarti R bagian dari A, himpunan A dan B. Nah, A, R, B adalah notasi untuk A dan B anggota daripada R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Nah, A dihubungkan dengan B oleh R. Ini kita belum kebayang. Nanti kebayangnya saat kita menggunakan diagram ya, menggunakan gambar, itu lebih terbayang. Nah, misalkan di sini ada A bukan anggota A, R bukan anggota B, adalah notasi untuk bahwa A dan B bukan anggota dari R. Artinya A tidak dihubungkan oleh B
Ya, jadi A dan B itu nggak terhubung oleh si relasi R. Nah, selanjutnya himpunan A disebut daerah asal atau domain dan himpunan B disebut daerah tujuan kodomain. Kita akan lebih jelasin nanti saat melihat gambar-gambarnya. Contoh, misalkan gini. Amir, Budi, Cecep, himpunan A ya. Kita punya himpunan A, ada Amir, Budi, dan Cecep. Himpunan B, ada misalkan informatika 221, IF 251, F342, IF323, misalkan itu. Maka A kali B atau di sini tadi apa? Ya. Relasi antara A dan B adalah A kan gitu, Amir dikali aja satu Amir F221 Amir F251, misalkan Amir F342, lalu Amir F323, terusnya sampai habis. Ya, kayak perkalian matriks. Gambarnya gitu, dikalikan lalu Budi dikalikan IF, terus Budi dikalikan IF251, terus Budi dikalikan IF32 sampai terakhir Cecep dikalikan sampai IF323. Nah, misalkan tanyanya gini, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Oke, ganjil. Yang diambil oleh mahasiswa dalam semester ganjil. Berarti yang semester ganjil apa aja? Amir ngambil 251, Amir ngambil 323, Budi misalkan ngambil 221 dan 251, Cecep ngambil 323. Karena yang dipinta di sini yang semester ganjil. Nah, dapat dilihat di sini bahwa R adalah subset dari A dan B, atau R adalah bagian dari A dan B yang menghubungkan A dan B. A adalah daerah asal dan B adalah daerah tujuan. A adalah domain, B adalah kodomain daripada R-nya. Amir ya IF251 dan IF251 adalah anggota dari R. Nah, kenapa? Karena di sini dipinta R-nya adalah ganjil, sedangkan Amir IF342 bukan anggota dari R. Kenapa? Karena Amir di sini dia genap, bukan ganjil. Berarti dapat dikatakan bahwa Amir IF342 ya, himpunannya atau subsetnya ini bukan bagian daripada R. Itu kalau kita bernarasinya, ntar kita gambarnya lebih enak. Contoh, misalkan P2 ada, kita punya set ya atau himpunan 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q. Oke. Berarti maksudnya P berhubungan dengan Q melalui si R ya, dihubungkan dengan R. Nah, jika P dan Q adalah anggota daripada R, maka jika P habis dibagi Q. Nah, paham di sini? Jika P habis dibagi Q, R-nya adalah jika P habis dibagi Q. Berarti mana aja yang P habis dibagi Q? Habis membagi Q. 2 dan 2 dibagi habis. 2 dan 4 habis nggak dibagi? Habis. 2 dan 8 habis nggak dibagi? Habis. 2 dan 9 habis nggak dibagi? Enggak ya, koma. 4,5 nggak bisa. 2 dan 15 habis dibagi? Enggak. Ya. Berapa 2 bagi 15? 15 bagi 2 berapa? Berapa? 15 bagi 2? 7,5. 7,5. Nggak habis ya. Naik ke 3. Bagi 2 habis? Enggak. 4? Enggak. 8 juga enggak. 9 habis? Habis. 15 habis? Habis. 4. Ya, di sini 4. 4 bagi 2 habis?
4 bagi 2 habis gak? Oke, ini ingat ya, P-nya ya habis dibagi Q. Jangan terbalik ya. Enggak ya, nggak bisa, lebih kecil ya. 0, berarti 2 dibagi P-nya membagi Q-nya habis. Karena nggak boleh kebalik. Kalau Q dibagi P baru bisa ya. 4-nya 4 dan 2. Kalau ini enggak. Jadi 4 dan 4 habis dibagi, membagi ya. 4 dan 8. Udah. Maka kita peroleh hasilnya 2,2, 2 dan 2, 2 dan 4. Lalu ada 2 dan 8. Nah, kita susun 2 dan 8. Ya, lalu bagian 4 atau bagian 3 dulu, 3 dan 9, baru 3, 15. Bagian 4, 4 dan 4 dan 4 dan 8. Itu kalau kita susun. Ini kan nggak tersusun di sini. Oke. Kita percepat. Relasi pada sebuah himpunan. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Ya, relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A ya, kali A. Notasinya adalah R bagian dari A dikali A. Contoh, R adalah relasi A 2, 3, 4, 9, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y anggota dari R. Jika X adalah faktor prima dari Y. Oke, apa itu faktor prima? Apa itu faktor prima? Apa itu faktor prima? Ada yang tahu apa itu faktor prima? Apa itu faktor prima? Sambil searching boleh. Jangan takut searching. Apa itu faktor prima? Merupakan faktor dari bilangan lain. Gimana? Faktor dari bilangan lain. Faktor dari bilangan lain. Faktor dari bilangan lain gimana maksudnya? Apa itu? Jadi gimana maksudnya faktor prima tuh? Ayo, silakan. Bilangan prima yang dikalikan untuk mendapatkan bilangan asli. Oke, gimana contohnya? Contohnya, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Ya, gimana tuh? Ceritain gimana? Faktor 12. Gimana ceritanya tuh? Faktor prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dirinya sendiri. Contoh bilangan prima termasuk 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke. Jadi apa itu faktor bilangan prima? Bilangan positif, Pak, yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima itu termasuk 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, itu maksudnya gimana? Oke, jadi yang habis hanya dibagi dirinya sendiri. Intinya mah gitu ya. Contoh kalau di sini ya, X adalah faktor prima dari Y. Oke. Misalkan R adalah X jika faktor prima dari Y. Berarti yang habis dibagi sendiri yang mana? 2 bagi 2. Oke, 2 dan 4. Lalu 2 dan 8. 2 dan 9? Enggak ya, enggak bisa. 3 dan 3. Lalu 3 dan 9. Oke, sebenarnya ada lagi. Oke. Kira-kira seperti itu. Faktor prima ya. Nah, kita lanjut. Ini ada banyak, ada 80 slide. Selanjutnya, representasi relasi. Nah, ini baru mulai tergambar. Ini domain,
ya, si Budi A ini kodomain. Ini domain, ini kodomain. Ini relasinya nih, hubungan. Nah, hubungannya apa? Baik-baik saja misalkan. Enggak ya. Hubungannya apa di sini? Amir, kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, ada Amir tadi apa F21 nih. Amir F251, Amir IF323. Mana ini tadi? Nah, kita lihat Amir IF251, Amir IF323. Relasinya seperti ini. Budi tadi kita lihat lagi 221 dan 251. Kita lihat lagi Budi 221 dan 251. Cecep hanya untuk 323. Nah, jadi lebih ke gambar. Oh, ternyata begini ya gambarnya. Kalau dibentuk dalam representasi relasi, di representasinya seperti apa? Kan kalau tulisan kadang kita bingung ya. Tadi, ini apa maksudnya? Nah, kalau dengan gambar kan lebih bisa paham. Oke. Yang pertama, jadi merepresentasikan relasi adalah dengan diagram panah. Oke, kita lihat lagi tadi yang contoh kedua, ya. Berarti yang mana ini? Yang ini. Ya. Ada 22, 24, 28. Kita lihat tadi. Ya. 2 ada 2 dan 2, 2 dan 4 di sini. Ada 2 dan 8 relasi. Nah. Oke, ada lagi 3. 3 dan 9, 3 dan 15. Kita relasinya. 3 dan 9, ya 3 dan 15. Di sini ada. Ya, ada 4 ya. 4 tadi berapa? 4 dan 4 dan 4 dan 8 relasinya. 4 berrelasi dengan 4, 4 berrelasi dengan 8. Gambarkan. Jadi tergambar relasinya. Oke, ini nggak perlu lah kita gambarkan lagi. Yang kedua, merepresentasikan relasi selain dengan diagram apa tadi, panah atau diagram ya petunjuk, diagram panah boleh. Nah, bisa juga direpresentasikan dengan tabel. Nah, ini mungkin yang lebih nyaman kita lihat, apalagi yang biasa bermain dengan Excel. Di sini ada yang kerjaannya di Excel. Ada gak yang kerjaannya terbiasa dengan Microsoft Excel? Ada? Nggak ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Oke, berarti belum ada yang terbiasa dengan Microsoft Excel ya. Nah, tadi kan kalau di Microsoft Excel seperti ini. Nah, tabel gitu. Kadang orang tuh membuat tabel bingung ya. Disuruh buatkan tabel bingung karena nggak tahu dia relasi antara satu dengan yang lainnya. Ini juga bentuk salah satunya database relasi. Oke. Selanjutnya bisa direpresentasikan dengan matriks. Contoh tadi ya, yang tadi relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matriks. Nih, yang Amir tadi. Oke. Loh, kok 01? Kita lihat tadi Amir Amir, Budi dan Cecep, ada B-nya 221, 251, 342 dan IF 3 23. Oke. Kalau kita lihat di sini ini 0. Kenapa 0? Karena Amir tidak mengambil 221. Tetapi Amir mengambil 251. Amir tidak mengambil 342 karena dia ganjil. Ya, bukan genap. Lalu makanya di sini 0. Amir mengambil IF 323, makanya di sini kasih 1. Begitu. Kebayang? Di sini ada Budi. Budi itu mengambil IF 221, makanya ditulis 1 di sini.
Budi juga mengambil IF 251, tulis 1. Budi tidak mengambil IF 342 dan IF 323, makanya di sini kosong. Begitu juga dengan Cecep. Cecep hanya mengambil IF 323, yang lainnya tidak diambil, maka dikosongkan. Diberikan notasi kosong. Kebayang nggak menggambar matriks? Perkalian matriks. Jadi ini kali ini kali ini, jadi gitu, ini kali ini, ya terus ini kali ini dulu, kali ini lanjut, terus kali yang ini, kali yang ini. Kalau tidak dikasih ketentuan, kalau dikasih ketentuan tadi ganjil, oh berarti ini sama ini 3, tergantung ketentuannya nanti perkalian matriksnya. Kita percepat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat bisa direpresentasikan dengan graf berarah. Nah, graf ini kita lewat aja karena nanti ada pelajaran tersendiri graf ya. Di bab berapa? 8 ya, pertemuan berapa? 8 kalau nggak salah, atau pertemuan kayaknya bukan 8. 10 atau berapa itu ya. Atau 11 gitu, saya lupa lagi. Itu ada ya materinya tersendiri graf. Jadi kita lewat saja materi graf ini. Nah, yang terakhir bisa digambarkan dengan diagram Kartesian. Kita udah belajar Kartesian produk, perkalian Kartesian kemarin ya di himpunan. Nah. Oke, habis ini kita break dulu. Silakan sholat ya. Kita selesaikan dulu diagram Kartesian. Sumbu X menyatakan daerah asal. Sumbu Y menyatakan daerah tujuan. Elemen relasi dinyatakan sebagai titik. Titik. Kita lihat di sini. Ya. Amir, Budi, dan Cecep. IF 221, 251, 342, dan 323. Oke, lihat di sini titik merahnya. Ya, Budi mengambil apa aja? 221 dan 251. Cecep di sini dan di sini. Amir di sini dan Cecep hanya 1. Nanti kalau di real penggambaran data, ya apalagi orang yang mau main data-data analitik, itu ini namanya nanti diagram atau grafik scatter plot namanya. Ya, ini untuk menyatakan hubungan antara dua variabel tertentu. Ya. Ini sangat berguna sekali. Ya, Anda harus biasa memahami grafik kayak gini kalau mau banyak bermain dengan data. Namanya scatter plot. Ini masih sedikit ya. Kalau udah berhubungan data itu titik-titiknya banyak banget ya. Dan kita mesti bisa melihat di mana ada outliernya. Oh, ini misalkan nyingkir. Tiba-tiba di sini ada satu misalkan ya, bulat misalkan. Nah, ini nggak bisa kalau di data. Oke, ini titik-titik kayak gini. Masih sangat-sangat mudah kita pahami. Jadi nggak perlu banyak pengetahuan tentang grafik-grafiknya. Cukup tahu aja bahwa ada namanya nanti scatter plot untuk membandingkan antar variabel. Apakah misalkan apakah penjualan berhubungan, contoh Anda misalkan direkrut jadi data analis di sebuah perusahaan gitu ya, marketing misalkan ya. Di sebuah perusahaan, terus orang marketing minta dianalisa datanya misalkan ya. Kenapa prospek kita nggak nambah misalkan gitu ya. Ternyata lihat ada pengaruhnya apa? Ternyata ada pengaruhnya nih ya, antara misalkan Anda jualan misalkan sepatu ya, tokonya ya sepatu. Ternyata sepatu berpengaruh dengan cuaca misalkan ya. Jadi jualannya sepatunya putih semua misalkan ya, warnanya tuh putih kebanyakannya. Ternyata orang tuh nggak suka warna putih kalau lagi hujan-hujan misalkan. Contoh aja itu misalkan. Ada korelasi nanti ya. Namanya scatter plot. Bentuknya kayak begini. Dengan titik-titik. Selanjutnya kita rehat dulu sejenak. Silahkan yang mau sholat dulu. Kita akan bertemu lagi 5-10 menit lah. Paling lama 10 menit ya. Ya sholat 5 menit cukup lah ya. Sama wudhu 7 menit lah. Oke, silakan.
sholat dulu, kita break dulu. Baik, Pak. Oke, saya lanjut rekam lagi. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas ya bagaimana cara merepresentasikan relasi. Ada 4 cara atau di sini ada 5 ya. Tapi satu kita lengkap saja, kita lewatin ya graf, nanti ada bagiannya tersendiri. Dan setiap cara ini digunakan di dunia nyatanya, memang digunakan dalam praktek-praktek teknikalnya, itu digunakan. Tadi kita udah jelaskan di mana relasi dengan kartesian ini banyak kali digunakan, terutama salah satu contohnya tadi scatter plot misalkan ya, atau di sini matrix ya, ini digunakan juga. Atau tadi kita lihat tabel ya, ini udah pasti digunakan ya. Cuma paling yang jarang kita lihat di dunia nyatanya adalah diagram panah. Walaupun nanti ada menggambarkan algoritma, itu bukan menggambarkan, nanti ada pembelajarannya ya, apa saya lupa namanya tuh, menggambarkan cara kerja suatu sistem, itu nanti menggunakan anak panah gini di susunkan sebelum membuat satu program, saya lupa namanya, nanti dicari lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat relasi. Nah, hubungan apa saja sih hubungan dari satu himpunan ya? Kalau hubungan manusia kan ada yang toksik katanya ya. Ada yang apa lagi? Hubungan manusia tuh apa sih? Toksik lah, ada apa sih? Ada apa sih, red flag, green flag, apa tuh nggak ngerti. Ada red flag, green flag, ada apa? Saya tahunya cuma freezing flag ya. Nggak ngerti lah relasi-relasi anak zaman sekarang, aneh-aneh. Nah, ada sifat relasi. Relasi dalam matematika juga punya sifat. Kalau kita definisikan relasi yang dapat memiliki sifat refleksi, menghantar, setangkup, tolak setangkup. Apa itu? Yang pertama kita akan bahas apa itu refleksi. Bukan pijat ya. Bukan pijat, refleksi. Sederhananya, kalau kita gambarkan refleksi, wait sebentar. Kalau misalkan kita gambarkan ya refleksi, mana tadi? Nah ini. Salah satu sifatnya itu yang pertama refleksi. Kalau kita baca di sini kan refleksi adalah jika himpunan A disebut atau disebut refleksi jika A anggota R, di mana setiap A adalah anggota daripada A. Nah, relasi R pada himpunan A tidak disebut refleksi jika A anggota A sedemikian hingga A bukan anggota daripada R. Nah, kalau kita ingin lebih simpelnya ya, apa itu refleksi ya? Refleksi itu kayak misalkan kita punya teman tapi temannya tuh diri sendiri, berteman dengan diri sendiri, egois. Introvert kalau kata orang hari ini ya. Refleksi itu seperti itu ya. Nah, dimana setiap himpunan, setiap orang itu berteman hanya dengan dirinya sendiri,
sibuk dengan dirinya sendiri, itu refleksi. Sederhananya seperti itu. Ya dia dipasangkan dengan dirinya sendiri. Kalau bukan dengan dirinya sendiri tidak mau. Itu disebut dengan refleksi. Nah, atau biasa kalau dalam matematika ya simbol-simbolnya seperti yang ditulis di sana di PPT kita. Relasi refleksi ya, adalah relasi di mana setiap elemen dalam himpunan berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi dalam himpunan itu hanya dirinya sendiri, bukan tidak ada yang lainnya. Kalau kita lihat contohnya, misalkan ya, di sini ada contoh. Nah ini, misalkan A 1 2 3 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R 1 dan 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, dan 4, 4, 4, 3, dan 4, 4 bersifat refleksi. Kenapa dia bersifat refleksi? Karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, artinya merefleksikan dirinya sendiri. Lihat, yang mana yang AA? 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Dia merefleksikan dirinya sendiri. Ini sebagaimana pengertian kita tadi ya, dia menunjukkan dirinya sendiri. 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Tetapi relasi R tidak bersifat refleksi. Ya, di sini nih, relasi R tidak bersifat refleksi. Kenapa? Karena 3, 3 di sini bukan anggota R. Karena 3 di dalam relasi ini ya, tidak terdapat 3, 3, relasi 3 ke 3. Padahal di sini ada 4 ke 3. Tetapi karena 3 dan 3-nya tidak ada, maka dia tidak disebut dengan refleksi. Karena dia tidak menunjukkan dirinya sendiri. Harus ada 3 dan 3-nya. Oke, kebayang ya kalau di sini. Nah, contohnya seperti ini. Disebut refleksi. Menunjukkan dirinya sendiri. 1, 1, AA. Ya sama, 2, 2, ya 3, 3. Di sini karena nggak ada 3, 3, maka tidak termasuk menjadi refleksi. Atau contoh lain, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif. Karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Sehingga A anggota R untuk setiap A anggota A. Himpunan bilangan bulat positif bersifat reflektif. Karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Coba contohkan. Bilangan positif bilangan positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Contohnya apa kira-kira contohnya? Bilangan positif habis dibagi dirinya sendiri. 2 bagi 2 dan seterusnya. 4 bagi 4, 8 bagi 8, 6 bagi 6. Nah, itu kan bilangan positif. Selanjutnya ada 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi himpunan bilangan bulat positif N. Oke, kita percepat saja di sini. Ya, silakan nanti dibaca-baca lagi contoh-contohnya. Kita sedikit percepat saja. Lanjut. Nah, relasi yang bersifat reflektif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai 1 atau M I ke I untuk I sama dengan 1, 2 sampai I ke N. Ya, berbentuknya gini diagonal. Ya, karena dia merefleksikan dirinya sendiri. Jadi bentuk matriksnya nanti seperti ini. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Gitu. Kalau graf berala pada adanya gelang pada setiap simpulnya. Kita nggak perlu bahas yang graf. Kita lewat aja. Nah, yang selanjutnya menghantar transitif. Oke, sifat yang kedua adalah transitif, menghantar. Oke, tadi sebelum kita lanjut yang menghantar, kenapa sih kita penting memahami teori yang reflektif ini? Ya, konsep relasi reflektif itu sangat penting di matematika ya. Karena untuk aljabar nanti teori himpunan ya, dan juga ilmu komputer agar kita bisa memahami yang lebih kompleks lagi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang menghantar atau transitif. Lalu apa itu transitif? Ya, kita contoh aja. Kalau relasi digambarkannya kan seperti ini. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A dan B anggota daripada R, B dan C juga anggota daripada R. Maka A dan C juga anggota daripada R. Untuk A, B, C anggota daripada A. Himpunan A. Nah, apa maksudnya? Kan kalau matematikanya udah ribet ya. Coba kita permudah bahasanya. Contoh di sini ada 3 orang ya. Ada Tito, ada Aruf, sama ada Dwi misalkan ya, Dwi Danu. Nah, kan 3 orang ini terus siapa nih? Ahmad atau Ihsanul Qadim berteman ya. Ihsanul Qadim berteman dengan misalkan Tito ya. Tito berteman dengan Dwi. Nah, maka otomatis di sini ya Ihsanul Qadim itu berteman dengan Dwi juga. Itu maksud dengan yang dimaksud dengan transitif gitu. Nah, maka otomatis gitu. Ihsanul Qadim juga berteman dengan Dwi. Nah, kalau kita ibaratkan dengan simbol-simbol A, B, C tadi ya. A-nya misalkan Tito, B-nya Aruf, misalkan C-nya Dwi ya. Itu kita ibaratkan seperti itu. Nah, maksudnya berarti ada hubungan dari A ke B dan dari B ke C. Maka pasti kalau misalkan si B kenal ke C, ya pasti A juga kenal ke C. Yang itu disebut dengan hantaran. Ya, penghantar. Jadi si B ini penghantar untuk kenalan. Gitu. Ini tapi bukan kenalan soal sesuatu yang lain ya. Kan kalau sekarang orang kenalan kan minta dikenalin ya. Oke. Kita lanjut lagi. Contoh. Ya misalkan A 1 2 3 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka A R sama dengan 2, 1 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 bersifat menghantar. Kenapa bersifat menghantar? Ya, karena ada pasangannya berikut 1 2. Terus kita perhatikan lagi yang bukan menghantar. 1 1 2 3 2 4 4 2 tidak menghantar. Kenapa tidak menghantar? Karena 2 dan 4 dan 4 dan 2 itu anggota R, tetapi 2 dan 2 bukan termasuk anggota daripada R. Begitu juga 4 dan 2 dan juga 2 dan 3 anggota R, tapi 4 dan 3 bukan dari anggota R. Artinya dia tidak menghantarkan. Relasi R 1 1 2 2 3 3 4 4 jelas menghantar. Nah, kalau R 1 2 3 4 menghantar karena tidak ada ya AB. Nah, itu contoh-contohnya aja. Kalau dalam simbol matematika. Tapi sederhananya menghantar tadi, kalau A kenal B, B kenal C, maka otomatis A kenal sama si C. Ya, melalui perantara si B. Oke, kita sedikit gaskan, percepat. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya, tetapi sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur. Graf kita lewat aja dulu seperti biasa. Nah, ada yang namanya stangkup dan tolak stangkup atau simetrik dan asimetrik. Sebelumnya kita pernah bahas juga ya simetrik dan asimetrik ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya keterangannya, relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A dan B anggota daripada R, maka B dan A merupakan anggota daripada R.
Ya, untuk A dan B yang merupakan anggota daripada himpunan A, ya. A dan B berelasi dengan R, maka B dan A juga berelasi. Nah, kalau kita baca dulu ininya, ya si simbol-simbolnya. Kok nggak bisa ya? Relasi R pada himpunan A tidak setangkup atau tidak simetrik jika A dan B anggota daripada R, tetapi B dan A bukan daripada R. Ya, jika relasi R pada himpunan A sedemikian hingga A dan B anggota R dan B dan A anggota relasi hanya jika A sama dengan B, untuk A sama dengan A dan B anggota A disebut tolak setangkup. Nah, apa ini? Kita akan coba bahas lebih simpelnya. Nah, contoh misalkan saudara sekandung dari. Nah, jika Andi adalah saudara kandung dari Budi, misalkan ya contoh ya. Kalau Andi itu saudara kandung dari Budi, misalkan, maka Budi juga pasti saudara kandung dari Andi. Ya, maksudnya gitu. Jika Andi diibaratkan dengan A, B adalah si Budi, ya maka Budi juga saudara dengan Andi. Relasi. Nah, itu yang disebut dengan setangkup. Hubungannya itu disebut setangkup atau simetrik. Ya, karena hubungannya berjalan dua arah. Ya, saling bersaudara, saling terikat. Nah, atau sekarang kita sedikit lebih jauh lagi. Tadi kan saudara kandung, sekarang lebih tua. Misalkan ya, kita pakai narasinya lebih tua dari. Nah, contoh, Andi lebih tua dari Budi misalkan ya. Andi lebih tua dari Budi, maka Budi pasti tidak lebih tua dari Andi. Ya. Hubungan ini disebut atau kita sebut dengan tidak setangkup. Kenapa? Karena hubungannya satu arah. Andi lebih tua daripada Budi. Ya, satu arah tuh. Tetapi nggak mungkin kalau Andi lebih tua dari Budi, terus Budi bisa lebih tua dari Andi. Enggak, ya. Gitu. Pasti lebih muda karena dia ini hubungannya lebih tua, ya. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau Andi lebih tua daripada Budi, tiba-tiba balik lagi Budi bisa jadi lebih tua daripada Andi. Nah, nggak bisa, kecuali rubah KTP. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia hanya searah hubungannya, tidak dua arah seperti yang setangkup. Lalu apa ya artinya tolak setangkup? Nah, kalau kita ibaratkan misalnya tolak setangkup ya, hubungan di mana jika ada hubungan antara dua elemen, maka elemen-elemen tersebut harus sama. Jadi makanya di sini ya, jika A dan B, A sama dengan B, ya makanya harus sama. Ya, hubungannya harus sama. Harus sama. Ya, beda kalau setangkup tadi kan searah dua arah, tidak setangkup satu arah. Tolak setangkup harus sama dua elemennya. Ya, A sama dengan B. Kalau umur tadi misalkan umur Budi harus sama dengan umur Andi. Ya, jika A sama dengan B, maka B juga sama dengan A. Gitu. Intinya sebenarnya gampangnya, setangkup itu hubungan dua arah. Tidak setangkup hubungan satu arah. Tolak setangkup hubungan hanya untuk elemen yang sama. Hubungan tapi hanya untuk elemen yang sama. Gitu. Nah, nanti materi ini penting untuk kita belajar beberapa materi dasar lainnya, contohnya struktur data dan algoritma. Ya, bahkan ini sering digunakan dalam statistik juga ya, simetrik dan asimetrik. Oke, jadi cukup penting untuk kita pahami teori ini. Oke, selanjutnya ini gambar relasi matriksnya kira-kira seperti ini. Ya, relasi yang bersifat setangkup memiliki metrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan mencari mana. Nah, ini kira-kira gambar matriknya seperti ini, diagonal dia bentuknya. Oke, seperti biasa graf kita lewat dulu.
Ini yang stangkup. Nah, kalau yang tolak stangkup, bentuk metriknya seperti ini. Ya. Salah satu M atau kan tadi ya hanya satu arah ya. Salah satunya aja yang benar misalkan ya. Nah, kalau kita lihat contoh ini. Nah, misalkan A 1 2 3 4 dan relasi R di bawah ini mendefinisikan pada himpunan A, maka jika relasi R 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 4 2 dan 4 4 bersifat stangkup. Kenapa bersifat stangkup? Karena jika A ya, dan B adalah anggota daripada R, maka ya B dan A juga anggota daripada R. Kalau kita lihat di sini, kenapa bisa disebut stangkup? Karena ada nih 1 dan 2, 2 dan 1, hubungannya dua arah. Ya, 2 dan 4, 4 dan 2, hubungannya dua arah. B sama dengan BA. Nah, ada ya stangkup. Relasi R 1 1 2 3 2 4 4 2 adalah relasi yang tidak stangkup. Kenapa tidak stangkup? Karena dia tidak dua arah, hubungannya satu arah. Ya, kalau kita lihat satu udah satu aja. Nggak mungkin jadi satu dua gitu, 1 3. Enggak ya, satu. Nggak sama dengan dia. 2 3 juga nggak ada 3 dan 2-nya di sini. Ya, gitu. Oke, hubungannya tidak. Nah, 2 3 dan 3 2 tidak stangkup. Ya, karena hanya satu arah hubungannya. Selanjutnya ada lagi yang ini relasi R 1 1 2 2 3 3 disebut tolak stangkup. Kenapa tolak stangkup? Karena tadi sama. Ya, sama. Harus sama tolak stangkup itu. Oke, kira-kira cukup segitu pemahaman kita tentang relasi simetrik dan asimetrik. Simple sebenarnya, simple banget cara memahaminya, nggak rumit. Oke. Sekali lagi kita perjelas, stangkup atau simetrik itu dua arah, ya A B sama dengan BA. Ya, kalau tolak atau tidak stangkup berarti A dan B bukan sama dengan B dan A, artinya tidak sama. Kalau yang tolak stangkup A sama dengan B. Gitu. Harus sama dengan. Oke. Kita lihat lagi contoh. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak stangkup. Nah, ini nggak usah lah. Ntar bisa dibaca-baca sendiri contoh-contoh lainnya. Banyak contoh-contohnya di sini. Oke, ini kita lewat-lewat dulu. Ya, contoh-contohnya banyak. Silahkan nanti bisa dibaca-baca. Ya, contoh misalkan tuh relasi R X Y, ya, di mana X pangkat 3 sama dengan Y. X anggota Z, Y anggota Z. Ya, bersifat refleksi atau tidak, menghantar atau tidak, stangkup atau tidak, atau tolak stangkup atau tidak. Kalau kita lihat di sini, R tidak refleksif. Kenapa tidak? Tadi refleksif apa artinya? Refleksif apa artinya? Mendefinisikan dirinya sendiri. Ya, karena tidak terdapat dua atau tiga gitu ya. Dan seterusnya. R tidak menghantar. Kenapa tidak menghantar? Karena jika X pangkat 3 sama dengan Y, lalu selanjutnya terdapat X atau Y pangkat 3 sama dengan Z, maka tidak mungkin ada X pangkat 3 sama dengan Z. Tadi menghantar apa? Hanya sebagai hantaran ya. Jadi nggak mungkin X pangkat 3 sama dengan Z itu. R tidak stangkup. Kenapa tidak stangkup? Ya. Karena ya, misalkan kalau di sini dicontohkan 2 dan 8 anggota R. Namun 8 dan 2 bukan anggota R. Karena beda ya kalau kita pangkatkan.
Selanjutnya, R tolak sangkup. Karena jika X pangkat 3 sama dengan Y, tidak ada Y pangkat 3 sama dengan X, kecuali untuk X sama dengan Y. Oke, ini gambar graf, kita nggak perlu bahas. Ini juga silakan dibaca-baca lagi, nanti ada juga latihannya di sini. Tapi tenang, tugas kita hari ini bukan latihan ini. Ya, ntar ada tugas kita ya, bukan latihan, tugasnya ada nanti. Minggu kemarin kan kita nggak ada tugas. Ya, jadi sekarang harus ada tugas lah. Yang simpel-simpel aja tugasnya sekarang, ya nggak perlu susah-susah. Karena materi ini panjang, nanti tugasnya akan ada di akhir. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke relasi inversi. Nah, inverse. Dari katanya aja deh udah kita bisa tebak. Inverse. Inverse itu artinya apa? Kebalikan. Hubungan tapi ada kebalikan. Hubungannya itu kebalikannya. Nah, kalau melalui fungsi matematikanya kita lihat, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B. Inversi dari relasi R dilambangkan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan sebagai R-1 pangkat -1 sama dengan B A, ya, atau A dan B anggota daripada R0. Jadi dibalik gitu. Dibalik. Oke, kita lanjut. Misalkan kita lihat contoh soalnya dulu. P 234 Q 2489 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan jika tadi ya yang bilangan habis dibagi, P habis membagi Q, maka kan kita dapatkan 22, 24, 44, ya 28, 48, 3,9, ya 4 dan 3 dan 15. Nah, kalau kita inverse kan, kita balikkan yaitu ya. Nah, kita balikan ya berarti yaitu R-nya relasinya yaitu Q ke P. Ya dengan rumusnya beda. Kalau tadi kan P Q anggota R, jadi Q, P atau Q P anggota daripada R-1. Nah, jika tadi habis membagi, maka Q-nya di sini adalah kelipatan. Kelipatan daripada P. Nah, kalau tadi ada 22, ini dibalik 42, 44 sama ya, dibalik juga sama aja. Dan ini ada 2, 8, 8, 2, ya 4, 8, ya 8, 4, 9, 3 dan lain-lainnya. Artinya cuma dibalik aja sih, simple ini mah. Cuma ngebalik doang. Inverse itu cuma ngebalik aja, ini dipindah ke sini. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini. Cuma begitu doang. Inti daripada inverse. Nggak ada yang aneh-aneh. Udah seperti ini doang, inverse. Selanjutnya kita akan gambarkan matriksnya. Oke. Nah, jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, ini kan matriks ya. Ini matriks berapa? 3 dikali 5 ya. 5 kolom ya. 3 baris bawah. Maka matriks yang merepresentasikan R inverse R atau R-1 misalkan N diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks M. Oke. Masih bingung transpose itu apa? Nanti kita lihat dulu, nanti kita akan bahas penggunaan transpose. Ini sangat-sangat digunakan transpose ini. Oke, ini misalkan ini dibalik aja. Ditranspose itu diputar. Kalau kita coba cari referensi yang lebih enaknya ya, metrik transpose.
Kita stop sharing dulu, ganti sharingnya ke ini Google Search. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini contoh transpose, ya. Nah, contoh sederhananya transpose tuh begini. Lihat, matriknya tadi 2 kali 3 ya, matriksnya 2 kali 3. Kalau yang dicontohkan tadi, matriksnya berapa? 3 kali 5 ya. 3 baris 5 kolom. Ini 2 kali 3. Kita transposkan lambangnya atau simbolnya AT, jadinya transpose. Ya. Dibalik jadi 2 dari 23 menjadi 32. Oke, kita lihat dibalik seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Nanti ada tekniknya juga ya, transpose itu. Enggak cuma asal bolak-balik ya. Enggak cuma asal bolak-balik. Transpose itu. Nah, ini kalau di kalkulus panjang pembahasannya transpose itu. Ada transpose itu lumayan panjang ya pembahasannya. Jadi kalau kita belajar kalkulus ya. Contoh seperti ini ya, original matriksnya A, B, C, D, F, G, H, I. Kita transposkan. Jadi di A, B, C-nya jadi ke kolom. Apa ke baris. Tadinya dari kolom, dia jadi ke baris, ke bawah. Namanya transpose. Oke. Nah, untuk apa penggunaannya? Kalau kita lihat matrix transpose. Nah, ini nanti sangat berguna matrix transpose ini saat kita bermain dengan data. Nah, gini. Contoh, nah ini kan banyak data-data tuh nanti banyak banget ya. Nanti kita akan banyak main dengan transpose ya. Kita putar-putar matriksnya. Itu penting nanti karena apalagi kalau kita main dengan convolutional neural network. Di sini ada namanya convolutional neural network ya. Nah, pertama, kalau nanti model-modelnya itu model-model neural networknya apa? Convolutional neural network itu ada banyak sekali transpose matrix. Khusus orang yang mau masuk bidang data ini harus mengerti, nggak harus hafal, sekali lagi harus mengerti transpose itu seperti apa. Oke. Ini ada 1D, 2D, ada yang 3D. Ini akan banyak sekali kita pakai terutama dalam proses konvolusi. Konvolusi itu bukan hanya di data ya, di sinyal juga. Kalau orang telekomunikasi ini kental banget main dengan konvolusi. Ya, sinyal itu konvolusi. Jadi aplikasinya sangat-sangat luas. Dan konsep ini harus kita pahami kalau memang kita mau bermain di bidang sinyal tuh biasanya ya, yang ada konvolusinya. Intinya perhitungan-perhitungan yang membutuhkan konvolusi. Atau seperti saya kemarin tuh main di bidang apa convolutional neural network itu untuk image processing, CNN kalau bahasa data science-nya, image processing gitu. Image processing itu seperti apa sih aplikasinya? Kalau hari ini paling gampang aplikasi yang lagi ngetren adalah self driving car. Yang lagi ngetren kan itu ya, mobil yang nyetir sendiri, yaitu pakai CNN. Basicnya mana? Ya basicnya ini, matrix transpose, matrix dan transpose. Ini yang kita pakai, matrix, transpose, dan vektor. Itu yang dipakai oleh self driving car. Kalau misalkan Anda mau coba cari-cari ya, itu yang dipakai teori ini. Karena yang gambar yang dilihat oleh sensor ini berupa matrix. Gitu. Dan matrix ini diolah sedemikian rupa sehingga hasilnya nanti menjadi bisa jadi gambar. Nah, kira-kira pengolahannya seperti ini. Dari satu banyak jadi kecil, tambah kecil, akhirnya nanti jadi satu dimensi. Itu contoh aja sedikit ya. Biar kalian mengerti bahwa ada gunanya belajar matrix di sini. Jangan sampai ngomong gak ada gunanya belajar matrix. Waduh, bahaya. Oke, kita lanjut. Kita percepat. Gak kerasa udah jam 8 lewat 6.
sampai setengah 9 ya. Ini matriks transpose. Selanjutnya, kombinasi relasi. Nah, ini ada lagi nih. Kita nih ketemu lagi nih dengan simbol-simbol di himpunan ini. Apa ini? Simbol apa ini? Masih ingat? Lupa, Pak. Lupa. Ya. Oke. Simbol-simbol himpunan. Ini akan selalu kita pakai terus. Ini akan selalu kita pakai, makanya kita harus paham, hafal mungkin ya, bahkan bisa dibilang hafal dengan simbol-simbol himpunan ini. Ada yang tahu? Ya, pertama irisan, intersect. Ini simbol daripada irisan. Masih ingat kan irisan bentuknya gimana? Ada 2 bola gitu kan, bulat, ya berdempetan beririsan. Tengah-tengahnya itu yang masuk disebut dengan irisan. Nah, ada yang namanya kalau yang terbalik U ya, jadi U itu namanya union. Union atau gabungan. Oke. Union atau gabungan. R min R kemarin nggak ada ya, dikurangin. Dan ada R itu simbol daripada apa, ada yang ingat? Beda stangkup atau symmetric difference. Yang terakhir ini beda stangkup. Oke, kita langsung contohnya aja deh biar nggak rumit-rumit. Misalkan A, B, C, dan B, A, B, C, D. Relasi R, A, B, B, C, D. Kita baca aja. Nah, pertama, relasi 1 dan relasi 2, simbolnya adalah, ini apa tadi? Intersect. Atau beririsan. R1 beririsan dengan R2. Kalau kita lihat di sini, mana yang beririsan? Ya, adalah AA aja. Ya, ini AA, ini AA. Yang lainnya nggak ada. Ana, BB di sini nggak ada. Ya, CC di sini nggak ada. Nah, jadi yang beririsan dari 2 himpunan ini adalah AA. Jadi kalau kita gambarkan, ya misalkan saya ngedraw di sini ya. Kok nggak mau draw sih? Drawing bagaimana ya, merah ya? Misalkan saya gambar berarti ini himpunan ya. Ini A di sini, ini AA di sini. Nah, ini sisanya yang lainnya ya. Titik ada berapa itu? Nah, sekarang union. Union itu kan gabungan, berarti semuanya. Semuanya. Di sini berarti ada apa? Kecuali yang sama ditulisnya cuma 1 ya. Kalau union itu. Yang sama tulisnya cuma 1. Kemarin kan kita udah praktekkan tuh di Python-nya kan kayak gitu ya. Di list ya. Kalau yang ada yang sama ya ditulisnya cuma 1. Yang A ditulis cuma 1 karena sama. Selanjutnya ada R1 relasi 1 dikurangi relasi 2. Kalau kita lihat di sini R cuma B dan C saja yang masuk. Kenapa? Karena hanya B dan C saja yang tidak sama dari relasi 1 ya. Kalau relasi 2 ya kebalikannya. A, B, A, C, dan A, D. Nah, kalau yang ini asimetrik yang sama ya, yang ini yang sama ya, yang dibuang. Yang beda stangkup, symmetric difference. Itu yang sama yang dibuang. Kira-kira seperti itu contoh-contohnya. Oke.
Oke, kita lanjut. Jika relasi R, kita lewatin aja, percepat. Oh, bentar lagi ya. Ini juga kita percepat aja. Nah, ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S, ya. Ini notasinya nih apa disebutnya saya nggak tahu. S komposisi R, namanya S komposisi R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S komposisi R, ya, sama dengan A ke C, atau ya A anggota daripada himpunan A, C juga merupakan anggota daripada himpunan C, ya. Dan untuk beberapa B anggota daripada B, dan A B anggota daripada relasi, dan BC anggota relasi daripada S. Atau kita lihat saja contohnya langsung. Contoh R 12 16 24 34 36 dan 38. Nah, kalau kita lihat di sini adalah relasi dari himpunan 1 2 3 ke himpunan 2 4 6 8. Oke, ini kita ada S himpunannya 2U, 4S, 4T, 6T, 8U adalah relasi dari himpunan 2 4 6 8 ke himpunan S, T, dan U. Nah, oke. Suara. Oke, kalau kita lihat maka komposisi relasi antara S dan R, R dan S adalah 1 ke U. Kenapa bisa 1 ke U? Ada yang tahu kenapa 1 ke U? Tidak tahu, Pak. Oke, simpelnya kita buat simpel aja. Apa sih maksudnya kombinasi relasi itu? Ya. Jadi kalau kita ibaratkan mau pergi ke apa nih? Kita mau pergi ke Jakarta, Jakarta. Kita mau pergi ke Papua misalkan ya. Kan jarang tuh ya apa bandaranya. Jadi untuk menuju Papua itu misalkan kita eh Fak-Fak atau misalkan kemana gitu ke Fak-Fak misalkan. Nah kan kita harus menuju ke apa bandara Papua dulu tuh ke ujung ya, terus baru itu naik lagi ke Fak-Fak misalkan. Jadi untuk menuju ke kota Fak-Fak itu kan nggak bisa satu kali naik. Nah itu yang disebut dengan kombinasi. Perjalanan dari A ke B bisa kita sebut dengan relasi. Nah, dan perjalanan dari B ke C ya, kita sebut relasi S. Ya tadi relasi R dari A ke B itu disebut relasi R, dari B ke C disebut relasi S. Ya. Jadi sebenarnya kita sedang merepresentasikan kemungkinan ya perjalanan dari A sampai ke kota C itu apa aja gitu. Ada istilah kan ada banyak jalan menuju Roma ya. Yang penting tujuannya Roma. Itu walaupun jalannya banyak, nggak cuma satu aja. Itulah materi tentang kombinasi relasi. Nah, kalau kita lihat lagi ke soalnya ya, ada di sini 1 dan 2, berarti elemen 1 di himpunan pertama, 1 dan 2 ya. Nah, lanjut selanjutnya kita misalkan kita ke himpunan
selanjutnya ada di relasi S-nya ya. Relasi S-nya ada 2 dan U. Ini yang pertama ya, 2 dan U. Maka kombinasi relasi S dan R menunjukkan semua kemungkinan perjalanan langsung dari 2 ya, kan ada nih udah berelasi ya, 1 dan 2 udah nih. Kita udah jalan dari 1 ke 2. Nah, gimana caranya jalan dari 1 ke U? Maka 1 ke U ya. Bisa kita pakai 1 ke U. Nah, makanya sini ada nih contohnya 1 ke U. Nah, lalu ada 1. Kenapa ada 1 ke T? Kan di sini nggak ada 1 ke T-nya. Kenapa bisa ada kombinasi 1 T? Karena sebenarnya kita bisa ke T juga ya, melalui T juga sebenarnya. Oke. Atau 2 ke S. Ya, jalannya langsung. Nah, seperti itu. Jadi hubungannya berapa jalan sih yang bisa kita tempuh menuju S, T, dan U. Itu yang disebut dengan relasi kombinasi sebenarnya. Oke, kalau kita gambarkan, ya, kombinasinya itu seperti ini. Lihat, 1 jalan menuju ke S itu apa aja? Ya 1, oh ternyata jalan menuju ke S itu dari 1 ke 2 dulu. Jalan ke U misalkan 1 ke 2 dulu baru ke U. Nah, kalau mau ke T gimana jalannya? Bisa 1 dari ke 6 dulu ya, baru ke T misalkan jalannya. Itu kemungkinan jalan yang diambil. Ini dimaksud dengan kombinasi relasi. Nah, jadi sebenarnya apa komposisi relasi. Nah, jadi sebenarnya apa sih komposisi relasi? Itu sebenarnya cuma menyambungkan 2 perjalanan atau relasi menjadi 1. Jadi 2 relasi digabungin jadi 1 yang lebih panjang ya. Kita cari kemungkinannya dari awal sampai akhir. Nah, oke. Kita lanjut, ternyata sedikit lagi waktu kita. Oke, nanti bisa dibaca-baca saja. Ya, ini contoh-contoh aja ini. Nah, ini dia pembahasan tentang NRI yang kita akan praktekkan hari ini. Selanjutnya silakan menunggu tugasnya. Oke, menunggu tugas. Nah, kita lihat ya, di sini ada relasi biner hanya menghubungkan antara 2 himpunan. Nah, relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari 2 buah himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi NRI. Tadi kan kita lihat himpunan itu cuma 2, ada tabelnya cuma 2 ya, antara A dengan B, antara R dengan S aja kan komposisi himpunan ya. Nggak ada A, B, C, D, E misalkan. Nggak ada di situ tadi. Contoh-contoh yang kita lakukan, kita lihat semua. 2, dari 2 himpunan rata-rata. 2 himpunan semua. Di sini di relasi NRI ini menghubungkan antara 2 buah himpunan, tapi bahkan bisa lebih ya, lebih dari 2 buah himpunan, makanya NRI ya. NRI Ener atau dibacanya Ener, NRI atau Ener, NRI atau Ener. Bacanya susah ya, Ener. Maksudnya jika N sama dengan 2 maka relasinya dinamakan relasi biner. 2 aja relasinya. Relasi Ener mempunyai terapan penting dalam basis data. Ini yang kita bahas dari kemarin nih, basis data. Teori dasarnya adalah Ener, relasi Ener. Pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari notasinya seperti ini. Ya, kita langsung lewat aja lah. Oke, contoh gini, saya punya data mahasiswa misalkan. Kalian kan punya NIM ya. Ada NIM kan mahasiswa biasa ya. Nama, NIM, nama, mata kuliahnya apa, terus nilainya berapa gitu misalkan ya. Nah, ini kan bukan satu nih himpunannya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada NR-nya itu NRI ya. NR-nya dan NIM apa, namanya siapa, mata kuliahnya apa misalkan ya. Nilainya berapa. Relasi mahasiswa yang terdiri dari 5
tuple. Jadi tadi dari 5 tuple, 3 enggak 1. Jadi terdiri dari 5. Bukan hanya 2 saja. Terdiri 4 tuple, bukan 5 ya, 4 tuple. 1, 2, 3 dan 4. Apa aja? NIM, nama, matkul, nilai. Kalau kita lihat contoh relasinya seperti ini. Nanti kalau kalian buat create database, kan database itu ada DDL nanti ya, membuatnya bukan query language-nya, itu manipulation language ya. Data manipulation language itu beda nanti ya. Ada membuat nanti kalau kalian buat nih kayak gini sintaknya nih. Koma, ya, buatnya kayak gini nanti. Percis begini di codingannya. Mirip-mirip. Nah, ini kalau membuat data, membuat ya, bukan memasukkan. Nah, biasanya kan database nggak dibuat, nggak di input manual, user yang inputnya. Ya, bukan kita yang input manual. Jadi cuma kita menyediakan namanya aja, ininya aja nih, NIM, nama, matkul. Biasanya nanti user yang menginputkannya. Kita cuma masukin kolomnya aja nih. Kalau dalam database, ini aja nih. Kalau di Excel tinggal masukin kolomnya nih. Ya, paling gampang kan pakai Excel. Di Excel tinggal masukin aja tuh kolomnya. Tinggal masukin di kolomnya aja. Ini kolom 1 nih, kolom 2 nama, kolom 3 matkul, kolom 4 ya, nilai. Nah, kalau di database nanti nulisnya begini. Ya, koma, pakai koma nulisnya. Nah, nanti tampilan yang akan keluar, kan kita create database, nanti tampilan yang keluar gini. Jadi relasi begini. Kayak di Excel. NIM, nama, matkul, nilai. Jadi kayak gini nanti. Yang akan tampil di database kalian. Ya, database, contoh di database CRC gitu. Nanti yang tampil tuh seperti ini. Nah, bentuk kodenya ya seperti ini nih. Nanti menulis kodenya kira-kira bentuknya seperti ini. Jadinya seperti ini nanti. Dalam bentuk tabel. Ini yang disebut dengan relational database. Database yang berhubungan, berelasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ada basis data. Database adalah kumpulan tabel. Salah satu model basis data adalah model basis data relational. Oke. Ini contoh kalau Anda mau menjadi back-end developer atau mau membuat satu website, ya, Anda harus gambar dulu database-nya. Ya. Workflow, database flow-nya itu seperti apa, dari mana ke mana. Jangan tiba-tiba bikin aplikasi, enggak. Ya, semua programmer itu ngebuat ini dulu. Contoh mau buat order, ini contoh relasi database-nya, ini penerbangan, pesawat penerbangan ya. Ini username ya, sini si usernya pertama gitu ya. Dia pertama reservasi dulu. Kan ini ada reservasi di dalam reservasi itu datanya apa aja? Datanya ada reservasi flight ID-nya, nanti terus ada reservasi kelasnya apa, ID-nya itu pasti ada ya. Setiap database itu pasti ada ID-nya. Kalian juga di database CRC itu ada ID-nya. Terus ada kelasnya apa, biasa order ID-nya nanti ada tuh. Nah, nanti dia berhubungan, berelasi order ID. Nah, order ID. Reservasi berelasi dengan order. Nanti di order ID, data apa lagi nih yang akan diinput? Ada user ID, ordernya waktunya berapa, order price-nya harganya, terus nomor kartunya, terus order namanya siapa, dan expire-nya berapa. Order nanti berelasi lagi dengan user. Gitu. Jadi di user ada user password dan lain-lainnya ya. Jadi nanti pas user klik gitu kan, order ya, masuk ke reservasi gitu. Terus masuk ke menu flight-nya. Itu disebut dengan database yang saling berrelasi dan direlasikannya dengan ID-ID-nya. Ya, dengan ID biasanya. Gitu, user ID kalau di sini.
Jadi setiap database itu pasti ada ID-nya, uniknya. Kita nggak akan bahas panjang lebar itu. Nanti di basis data akan banyak dibahas. Oke, Oke. Untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya. Oke, nanti gimana caranya saya mau akses database yang banyak itu? Ya, salah satunya dengan SQL, dengan query language namanya SQL. Ya, query language namanya SQL. Silakan nanti dicari-cari ya seperti yang kita pernah contohkan sebelumnya. Ini contoh-contoh SQL aja ya. Apa database yang sering berelasi. SQL bahasa dalam khusus untuk database. Ya, ini harus semua mahasiswa harus bisa menggunakan SQL. Ya, karena mau tidak mau nanti kalau misalkan Anda mau bekerja di bidang IT ke depannya itu sudah semua berbasis dengan database. Ya, dia nggak ada lagi nanti mah yang pakai Excel, jarang pakai Excel. Ya, sudah based on database. Oke, apalagi sudah perusahaan besar. Ya, nggak ada yang pakai Excel. Oke. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah karena kita kan bahas relasi dan fungsi ya. Silakan bentuk dua kelompok, satu 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 apa? Bentuk beberapa kelompok dengan dua orang. Jadi ada satu kelompok ada dua orang. Nah, silakan buat rangkum, ya, jelaskan apapun itu tentang materi fungsi dalam bentuk PDF. Ya. Nanti silakan dibagikan saja di grup ya kelompoknya, bisa dibagikan langsung nanti ya setelah materi ini. Silakan bagi kelompoknya. Oh saya mau ini, saya sama si ini bebas lah ya. Tapi mending sih menurut saya mah diacak ya. Biar semua orang bisa saling mengenal. Gitu. Kayaknya sih pada aktif semua ya. Bagus ya alhamdulillah pada aktif. Jadi buat satu kelompok dua orang. Ini ada berapa orang sih semuanya? Kita ada berapa orang semuanya? 25, Pak. 25. Oke. Berarti kita bagi 7 kelompok ya. Yang satu orang ada yang satu kelompok ada yang 3 orang. Ya. Masukin yang satu orang itu misalkan yang kurang banyak masuk ya. Itu dijadiin 3 nanti orangnya. Buat satu kelompok 2 orang, buat materi fungsi. Ini kan ada nih gambaran-gambaran nanti saya kirimkan materinya. Nah, tolong buat materi fungsi dengan bahasa kalian sendiri ya. Nggak usah panjang-panjang ya, karena bukan panjang-panjangan materi, tetapi ketika saya baca saya ngerti apa yang mau kalian sampaikan. Dan orang lain baca, orang ngerti gitu. Jangan cuma kopas-kopas dari Google doang. Dibaca yang dikopas. Dibaca terus di rubah-rubah sedikit, sesuaikan bahasanya. Bukan nggak boleh kok kopas aja, ngapain ribet-ribet ya, cuma kopasnya bukan asal, dirubah sedikit ya, bahasanya disesuaikan. Jadi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita adakan presentasi ya kelompok-kelompok yang terpilih. Nanti ya kita akan undi kelompoknya, makanya semuanya harus sudah siap karena kita undi kelompoknya. Ya 7 orang, 7 kelompok, silahkan dibuat nanti setelah ini ya jelaskan tentang materi fungsi ya, sepemahaman kalian. Oke, nggak usah pakai contoh data nggak usah pakai contoh aplikasi, maksudnya dalam bentuk aplikasi kayak kemarin kan ribet ya yang nggak punya laptop kasihan. Nah, tapi baca ya, ini benar-benar harus baca, berikan contoh aplikatifnya tadi ya seperti apa di dunia nyata, cari di Google pasti ketemu. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini, itu tugasnya ya. Silakan bagi kelompok, ya, 7 kelompok, dan buat materi fungsi. Lalu presentasikan pekan depan. Oke, itu saja.
7 kelompok, Gimana? Pak. 7 kelompok, iya. Jadi satu kelompok 2 orang. Oke, satu kelompok 2 orang aja presentasinya. Ini mudah kok. Oke, siapa? Gak ribet kok buat materi gini. Ya, jadi yang presentasi kita undi nanti. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Ya, tadi berarti yang gak masuk cuma 1 orang ya? 2, Sama siapa? Pak. Muhammad Fairan sama Edi Komando itu nggak ada infonya ke saya, Pak. Muhammad Fairan. Di sini nggak ada di absennya Muhammad Fairan. Iya, Pak, nggak ada. Sebenarnya di IT itu ada 25 orang, Pak. Muhammad Fairan tak dianggap. Hmm. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, di komando tidak ada konfirmasi. Berarti yang lainnya masuk ya? Siapa? Muhammad Fairan. Oke. Muhammad Fairan sama Edi Komando, Pak. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri saja. Silakan kerjakan tugasnya. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan leave.